Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tengku Hafid. Saya mahasiswa Universitas Islam UIN Raden Patah, Palembang. Prodi saya adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2251C. Baik, saya di sini ingin membuat video tentang menganalisis hasil dari saya sendiri untuk memenuhi hasil tugas ujian akhir semester saya dari dosen saya, yaitu Ibu Vivi Hasmawati, MSI, dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Untuk disclaimer, video ini hanyalah sebuah ilmu yang dapat saya sampaikan kepada kalian dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Jadi, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Baik, langsung saja kita ke video. Tapi apa lu suka gadget apa nggak sebenarnya? Gua dulu nggak suka gadget sih. Dulu Oh, this is very interesting. iya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baik, apa itu komunikasi interpersonal? Maka di sini saya akan menyampaikan pengertian apa itu komunikasi interpersonal. Itu ada 3. Itu menurut para ahli ya. Jadi di sini tuh menurut Joseph A. De Vito, bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi, di sini tuh ada yang namanya hubungan di antara komunikasi interpersonal, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hubungan afeksi. Dalam komunikasi interpersonal adalah hubungan yang ditandai dengan adanya perasaan atau emosi yang muncul dalam diri seseorang terhadap orang lain, seperti cinta, simpati, empati, dan kepedulian. Hubungan afeksi dapat membantu membangun ikatan emosional dan harmonis antara individu yang berkomunikasi. Hubungan afeksi juga dapat mempengaruhi cara seseorang yang menyampaikan atau menerima pesan, baik secara verbal maupun nonverbal. Hubungan afeksi dapat berupa hubungan percintaan, pertemanan, keluarga, atau profesional. Berikut sebagai contoh hubungan afeksi. Kayak brand misalnya ada yang nawarin, kalau gua mau bikin video di channel gua, mungkin lebih tepatnya channel powerbank. Kalau gua ngambil semua duit yang ditawarin. Soalnya brand Channel powerbank apa? tuh banyak banget. Power bank. Iya, soalnya aksesoris kabel, powerbank, apapun itu yang aksesoris itu kayak tiap minggu adalah tawarannya. Kayak ini mau nggak kita kerjasama, ada powerbank baru nih gitu. Tapi kalau nggak menarik gue nggak ambil karena nggak ada yang nonton. Walaupun lu bayar gitu. Why would you do power bank? It's just like Makanya that. Power bank. kecuali Lu mau bisa ngapain kita lagi? bikin tema kayak powerbank mahal versus murah, atau powerbank jenis-jenis powerbank atau apa. Tapi kalau cuma satu powerbank doang gua review, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Jadi di sini David menjelaskan bahwa dia mendapatkan tawaran dari brand lain untuk mereview barang seperti powerbank. Akan tetapi, ekspresi Bang Deddy di sini itu dia tiba-tiba shock ketika mendengar hal tersebut. Yang dikatakannya, "What do you do for the power bank? It's just a power bank." Yang artinya, apa yang kamu lakukan dengan power bank itu? Itu hanyalah sebuah power bank. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa timbul hubungan kepedulian dalam hubungan afeksi, secara peduli dengan sesama teman agar bisa saling membantu. Oke, selanjutnya yaitu hubungan kontrol. Dalam komunikasi interpersonal adalah hubungan yang ditandai dengan adanya kekuasaan, pengaruh, atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang yang terhadap orang lain, yang dapat mempengaruhi cara seseorang menyampaikan atau menerima pesan, baik secara verbal maupun nonverbal. Berikut sebagai contoh hubungan kontrol.
dengan senang hati. Kalau misalnya brandnya ternyata barangnya jelek tapi lu dibayar, kan lu harus ngomong bagus kan? Oh enggak, Gimana cara lu ngomong dulu jelek? mungkin ada tuntutan kayak gitu. Dulu ada tuntutan kayak gitu pun gue nggak mau. Tapi sekarang kalau misalnya mereka harus kayak gitu, gue langsung tolak jelas. Soalnya cara gampangnya gini aja, kita kan dapat duit itu dari YouTube tuh dari penonton. Dari penonton. Oke, Nah. berarti lu dari AdSense ya lu dapetnya? Dari AdSense. Bukan dari produk ya? Ada dari produk, tapi misalnya IG yang tadi gue sebutin ada kerjasama juga jelas ada Oke. penonton gue pasti tahu. Oke. Terus kalau misalnya duit kita tuh dari penonton yang banyak, makanya brand mau datang. Kita punya banyak audience kan. Terus kalau misalnya kita bohong, misalnya produknya jelek nih, misalnya Galaxy Fold ini jelek So banget, you terus gue lie, bilang you bagus lie to banget. your audience, you lie to Iya. your audience. Dan karena penonton percaya banget sama gue, terus mereka beli semua. Itu bisa ada ribuan, puluhan ribu orang buat buktiin kalau gue salah, kalau gue bohong, kalau gue apa, terus bisa nyebar. Internet sekarang cepet banget nyebarnya, terus gue dicap pembohong, Habis lu. nggak ada yang nonton, brand juga nggak mau datang lagi kan. Iya benar. Jadi circle-nya itu cocok banget kalau kita bohong langsung hancur semua. Oke. Jadi mendingan jujur aja. Oke. Jadi di sini Bang David ditanya oleh Bang Dedi, kalau misalnya brand tersebut itu memberimu uang, apakah kamu bakal membagusi brand tersebut ke penonton? Jadi di sini Bang David berkata, apabila sebuah brand tersebut telah memberi uang kepada saya dan memberi arahan kepada saya untuk menyuruh saya untuk membagusi, maka saya tolak. Karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap penonton. Karena saya dicap buruk dan bohong, apalagi di zaman sekarang, internet itu mudah menyebar kemana-mana. Maka dari sini timbullah perkataan ketidakpuasan karena Bang David telah berbohong dan hal ini dapat menimbulkan sebuah hubungan kontrol untuk tidak berbuat buruk kepada sesama karena hal tersebut mempengaruhi kepada seseorang yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya yaitu prinsip komunikasi interpersonal. Yaitu yang pertama, tidak mungkin hidup tanpa komunikasi. Yang kedua, interpersonal tidak pernah dirubah. Yang ketiga, melibatkan etika. Yang keempat, menciptakan makna. Ya sekarang mungkin gue bisa, ya mungkin nggak kerja 10 tahun bisa mikirin apa kayak peluang-peluang selanjutnya, gue bisa tenang gitu. Ada safety net-nya gitu lah. Itu sih yang gue dapat. Sama terkenal sih gue nggak terlalu sih kalau orang ngajak foto gitu-gitu aja. Maksudnya gue happy orang tahu, tapi nggak kayak excited gue pengen dikenal orang, malah mungkin orang yang kenal ketemu gue nyadar kalau gue agak pemalu kan. Itu bukan goals lu ya berarti ya? Hah? Bukan goals lu untuk jadi terkenal ya? Bukan, gue malah pengen, gue terkenalnya di YouTube aja lah. Kalau misalnya gue keluar dari studio, gue orang nggak kenal juga nggak masalah lah. Ya lebih enak sih sebenarnya. Ya, lebih enak kayak gitu sih. Nggak ribet juga Iya, gitu nggak kan ribet intinya juga. kan. Di sini, Bang David, dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu mau menjadi terkenal di luar sana. Dan dia hanya maunya terkenal dalam bidang pekerjaannya sebagai YouTuber. Karena orang tahu bahwa dia adalah seorang yang pemalu. Yang kelima yaitu menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Dan yang keenam yang terakhir yaitu efektivitas interpersonal dapat dipelajari. Dalam jendela jauh hari, bahwasannya David Gadgetin dan Deddy Corbuzier telah mencapai posisi yang aman. Dikarenakan Bang Deddy ini memandang si David ini bahwasannya positif. Karena orangnya dapat dipercaya, maka daripada itu, konsep diri pun terbentuk dan self-disclosure pun tercipta. Sebagai contoh saja bahwa Bang David terbuka dengan Bang Deddy karena hal yang pernah disampaikan oleh Bang David tersebut tadi bahwa brand yang memberi dia uang untuk mereview barang itu tersebut disuruh untuk membagusi brand tersebut untuk berbohong. Itu dia tidak mau karena bakal berdampak negatif bagi Bang David tersebut. Dari komunikasi yang ada di podcastnya Bang Deddy dengan Bang David tersebut ialah menggunakan model interaktif karena hal tersebut menggunakan umpan balik. Mungkin sekian, apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.